Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Marlina Kusumawati dengan NIM 202033196 dari kelas 3D PGSD. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan jawaban uji kompetensi 1 dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Irfai Faturrahman, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang muncul. Jawabannya, berdasarkan hasil temuan, ada beberapa faktor. Yang pertama itu interferensi bahasa buku. Yang kedua, penguasaan kosakata yang kurang. Yang ketiga, kurangnya minat baca siswa. Dan yang terakhir, kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk contohnya, teman-teman bisa memahami yang tertera pada di bawah ini pada halaman pertama. Lanjut untuk soal yang kedua. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Langkah yang pertama, teman-teman itu bisa melihat pada halaman ini yang tertera ada tulisan, kedua ada kalimat, next ada struktur tulisan, kemudahan, dan kepanjangan. Teman-teman bisa membaca sendiri terkait langkah-langkahnya apa saja dan contohnya juga ada pada halaman ini. Lanjut untuk soal yang ketiga. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan tentang suatu objek ilmu dan bisa dikatakan daftar pustaka. Untuk contohnya, teman-teman bisa memahami sendiri pada halaman ini. Lanjut untuk soal yang keempat. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dan penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya, jam dan pukul punya perbedaan yang bisa teman-teman ketahui dengan mudah. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu. Sedangkan kata pukul itu menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Untuk contohnya, teman-teman bisa memahami pada halaman ini. Lanjut untuk soal yang kelima. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawabannya, bahasa itu bermakna. Kata pada dasarnya telah memiliki makna. Namun, jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa.
Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Untuk kaitannya dengan pengguna bahasa, hal ini terjadi dalam wacana linguistik. Bahasa diberi pengertian sebagai sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pemikiran. Next, untuk soal yang keenam. Untuk soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, karena tanda koma yang berada di bawah sebelah tulisan itu dapat salah juga karena hampir menyerupai tanda titik yang sama halnya ada di bawah samping tulisan. Penjelasannya yang jelas yaitu karena tanda koma hampir mirip dengan tanda titik yang sama tempat dan halnya. Untuk teman-teman bisa melihat contoh kesalahan pada soal ini yang tertera pada halaman ini. Lanjut untuk soal yang ke-7. Apa perbedaan makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut. Jawabannya, di mana tanda titik 2 digunakan untuk menjelaskan perincian. Akan tetapi, secara teknis terdapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik 2 tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi dia memiliki sejumlah fungsinya sendiri. Antara lain, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti penjelasan. Sedangkan tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti atau kata penghubung. Teman-teman bisa melihat pada halaman ini sudah saya terapkan contoh-contohnya pada halaman ini. Next, untuk soal yang ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. 2 contoh dan pembenarannya. Jawabannya, karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi kurang teliti dalam penulisannya. Teman-teman bisa melihat contoh kesalahan penulisan huruf miring pada halaman ini. Next, untuk soal yang ke-9 atau yang terakhir. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal yang sering terjadi adalah: yang pertama, hilangnya vokal dan konsonan. Yang kedua, penyisipannya huruf vokal dan konsonan yang sama. Yang ketiga, tidak perlu kosakata asing yang sering muncul. Yang keempat, pergantian huruf vokal dan konsonan yang salah dalam KBBI. Untuk contohnya, kita bisa ke next halaman selanjutnya. Contohnya, kesalahan penulisan huruf vokal dan konsonan. Yang pertama, vokal.
resiko itu yang benar itu pakai I bukan pakai E. Kesalahan yang kedua, kata bur yang benar itu pakai O bukan U. Selanjutnya untuk kesalahan konsonan, continue yang benar itu continue bukan pakai Y. Kesalahan konsonan yang kedua, terakhir yang benar itu pakai K, terakhir. Sekian jawaban dari saya mengenai ujian kompetensi 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan maupun dalam penulisannya. Mohon untuk dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.